Shalom, salam hikmah tetap jadi berkat teman-teman. Bagaimana kabarmu? Saya berharap kamu semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Baik teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan sesuatu kabar yang menurut saya agak lucu ya teman-teman. Bahwa teman-teman tahu sekalian Napoleon Bonaparte atau jenderal juga yang tersandung kasus yang akhirnya hari ini ada di penjara. Dan kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu juga Napoleon Bonaparte melakukan sebuah tindak yang menurut saya kurang pantas kepada MKC dengan cara mengkroyoknya, memukulnya dan melumuri wajahnya dengan feses. Oleh karena MKC tersandung kasus atau diduga melakukan penistaan terhadap agama. Nah, oleh karena itu MKC karena perbuatannya telah dihukum, dan waktu itu Napoleon Bonaparte dan kawan-kawan mempersiapkan suatu skenario jahat yang membuat MKC harus mengalami beberapa luka dan wajah yang dilumuri oleh feses. Dan kita tahu teman-teman bahwa Napoleon Bonaparte ini adalah polisi dan berpangkat yang cukup baik, yakni jenderal ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, apakah dia tidak mengerti hukum? Tentu saja dia memahami tentang hukum-hukum tersebut dan dia pasti menguasainya. Nah, tetapi entah mengapa oleh karena persoalan tersebut dia menjadi berbeda, dan alih-alih bertobat atau kemudian menyadari diri karena kasus sebelumnya, tetapi menambah kasus kriminal bahkan lebih galak daripada yang menjadi korban. Oleh karena itu teman-teman, hari ini saya ingin membahas mungkin hal yang serupa tetapi tanggapannya terkait kasus daripada Ferdy Sambo yang hari ini terus bergulir dan menjadi banyak polemik di antara masyarakat. Nah, tetapi yang menjadi aneh bagi saya adalah ketika Napoleon Bonaparte mengatakan bahwa ingin satu sel dengan Ferdy Sambo dan mengatakan penjara itu adalah mungkin tempat yang baik-baik saja, tempatnya nyaman-nyaman saja. Nah, teman-teman, ini yang menurut saya, apakah ungkapan ini sangat cocok atau pantas dikatakan oleh seorang jenderal kepolisian yang mengatakan penjara adalah tempat yang nyaman, tempat yang akan baik-baik saja seperti itu? Apakah itu akan dialami oleh orang-orang yang juga tidak berpangkat seperti Napoleon Bonaparte dan Ferdy Sambo mungkin? Apakah bagi mereka penjara itu justru tidak meninggalkan efek jera, teman-teman? Maka saya kira ini adalah ungkapan yang tidak mencerminkan siapa dan apa yang sudah dipelajarinya hari ini. Sebagai seorang polisi, maka seharusnya dia mengerti bahwa penjara itu tempat apa, untuk apa. Apakah sekarang dia mau jujur bahwa hari ini penjara untuk orang-orang tertentu terasa nyaman karena punya sesuatu? Atau kita mau tetap mempertahankan bahwa penjara tempat orang kemudian harus dididik, harus dibentuk dan menjalani hukuman atas segala perbuatan kriminal yang dia lakukan. Nah, oleh karena itu saya tidak mau juga kemudian perkataan Napoleon Bonaparte ini mengatakan kepada masyarakat bahwa penjara itu adalah tempat yang baik-baik saja. Nah, apakah ini untuk menghibur diri atau seperti apa, saya tidak tahu. Maka kita perlu juga, baik teman-teman media dan juga bahkan siapapun itu yang berwenang, untuk melihat apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte ini dan apakah meninggalkan efek jera. Karena kita tidak mau bahwa penjara kita tidak berfungsi apa-apa, sebab dari jenderal yang berpangkat sudah mengatakan bahwa ingin satu sel seperti tidak terjadi masalah dan mungkin tidak akan meninggalkan efek jera terhadap suatu tindakan kriminal. Nah, maka teman-teman, mari kita pantau bersama supaya orang-orang tersebut, apalagi orang-orang yang mengerti tentang hukum, tidak mengatakan hal-hal yang justru membuat nilai atau sebuah pengertian tentang penjara itu menjadi down. Kita mau tetap mengatakan bahwa tempat bagi orang yang jahat atau kriminal adalah penjara supaya menjalani hukuman, bukan justru kemudian nyaman-nyaman di sana. Maka teman-teman sekalian, kasus yang sedang dialami oleh Ferdy Sambo tidak boleh kemudian disambut oleh Napoleon Bonaparte dan mengatakan ingin satu sel dan akan baik-baik saja. Saya kira itu adalah ungkapan yang tidak baik dan kurang bijak sebagai seorang anggota polisi. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian video kita kali ini. Kiranya ini mencerdaskan teman-teman sekalian dan kita menambah pengertian bersama. God bless you.